البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-haditsus tsani wal ishrin ba'da sittimi'ah 622. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengajari mereka idza kharaju ilal maqabir, jika mereka keluar menuju ke pekuburan, ayyaqul, untuk mengatakan qailuhum, hendaknya orang itu mengatakan assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin. Salam sejahtera untuk kalian wahai para penghuni kampung itu, diyar itu kampung atau negeri, dari kalangan mukminin dan muslimin. Wa inna insya'allahu bikum lalahiqun, dan sesungguhnya kami insyaallah benar-benar akan menyusuli kalian. As'alullaha lana walakumul afiyah, saya mohon kepada Allah untuk kami dan kalian keselamatan. Tayyib, rawahu Muslim. Di sini Buraidah menceritakan praktek dari pendidikan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau mengulang-ulang pelajaran. Di antaranya apa? Yang pelajaran yang sering diulang yaitu zikir ketika pergi ke pekuburan, bukan pergi ke alam kubur ya, pergi ke daerah pekuburan. Ini menunjukkan bahwasanya pendidikan itu perlu untuk sering diulang, bukan hanya sekali. Karena apa? Memang segalanya perlu proses. Manusia bukan robot, boleh jadi sekali diinstal langsung terbentuk. Manusia perlu apa? Diulang-ulang. Pendidikan di masa kecil itu adalah kan naqshi alal hajar, kata para salaf, bagaikan mengukir di atas batu. Itu apa? Susah, harus pelan-pelan, harus diulang-ulang, juga terkadang ditekan dengan kuat karena memang dia batu. Tapi apa? Nanti hasilnya jadi menetap lama, jadi kekal lama. Tapi memang perlu diulang, bukan sekali pukul langsung terbentuk, tapi perlu dipukul berulang-ulang, perlu diolah berulang-ulang. Baik. Kemudian apa? Wa ta'lim atau wal hifat fil kibar kanaqshi 'alal ma, yaitu pendidikan di masa tua atau hafalan di masa tua itu seperti mengukir di air. Senang, tidak susah, tapi juga apa? Cepat hilang karena dia air. Tapi apa? Perlu diulang-ulang terus. Baik. Agar apa? Agar boleh terbentuk. Dengan cara apa? Airnya yang disesuaikan. Mungkin apa? Dibekukan sedikit atau dikasih bahan apa sehingga boleh kekal terbentuk dan seterusnya. Intinya memang pendidikan itu perlu berulang-ulang di usia manapun. Maka di sini Rasulullah juga apa? Kana yu'allim, dengan fi'il mudhari setelah kana menunjukkan berulang-ulang. Baik. Bukan berarti kita mengatakan para sahabat ini hafalannya buruk atau degil, naudzubillah. Tapi apa? Ini menunjukkan ihtimamnya Nabi, perhatian Nabi untuk selalu mengingatkan masalah ini. Di antara masalah yang diingatkan apa? Bahwasanya ada saudara-saudara kita yang memiliki hak untuk kita doakan, yaitu orang-orang yang sering kita lewati barangkali. Kalau kita naik kereta atau naik kendaraan atau naik motor atau jalan kaki atau apa, melewati daerah pekuburan, jangan kita lewati seakan-akan dia itu tidak ada. Tapi apa? Tetapi kita doakan dia, kita doakan salam. Tayyib. Nah, kalau masalah orang yang sudah mati saja ternyata tetap dianggap dia itu punya hak, dan memang Allah dan Rasulnya yang menetapkan itu, dia punya hak untuk didoakan. Bagaimana dengan orang yang masih hidup? Yang mana Rasulullah SAW mengatakan yusallimu almar alal jalis, orang yang melewati orang duduk, maka dia harus menyalami orang yang mengucapkan salam pada orang yang duduk itu. Warraqib alal masyi, orang yang naik kendaraan, dia harus mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Harus, bukan berarti wajib,
Tapi ini adalah adab. Sebagaimana dia tidak dianggap sebagai, dia nggak suka dianggap sebagai patung, maka jangan dia menganggap orang lain bagaikan patung. Harus apa? Hak-haknya itu ditunaikan. Baik, makanya di dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW menyebutkan hakul muslim alal muslim sitah, diantaranya adalah apa? Yaitu ifsya'us salam, bukan hanya raddus salam, tapi ifsya'us salam, menyebarkan salam. Sebagaimana kita tidak rela dianggap tidak ada, maka kita juga tidak boleh menjadikan orang yang di samping kita itu tidak ada, kita lewati dan tidak mengucapkan salam. Baik, orang yang mati saja tetap mereka itu didoai dengan apa? Doa salam. Walaupun dia sudah mati dan kita lewat di dekat dia, di pekuburan dia. Baik. Ayyaqula qailuhum, yaitu mereka mengatakan, ini menunjukkan cukup satu orang apabila ada serombongan orang, dan ini dibahas oleh Imam Ibnu Muflih Al-Hambali di dalam kitab beliau Al-Adabus Syar'iyyah. Kalau ada beberapa orang berjalan ke orang lain yang lebih banyak, maka apa? Yang sedikit mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Nah, apakah semuanya wajib? Misalkan 3 orang melewati 5 orang, apakah 3 orang wajib mengucapkan salam? Tidak, tapi cukup satu aja mewakili. Makanya dikatakan ayyakula qailuhum. Qail ini satu, hum yaitu dia adalah di antara orang-orang itu, orang-orang yang sama-sama berjalan. Nah, cukup dia menyalami orang yang sedang duduk yang lebih banyak itu. Baik. Dia yang dapat pahala paling banyak karena dia menyelamatkan yang lain dari fardu kifayah kalau itu sampai fardu. Kalau mustahab maka dia yang dapat pahala, yang lain yang tidak mempraktekkan itu nggak dapat pahala. Apa isi doanya? Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin. Salam sejahtera kepada kalian wahai para penghuni negeri itu. Diyar yaitu apa? Artinya adalah negeri, atau diyar artinya adalah kampung. Baik. Jadi, tapi siapa mereka? Minal mu'minina wal muslimin. Menunjukkan orang kafir tidak layak mendapatkan itu. Sebagaimana di dunia tidak mau masuk Islam, di akhirat dia di alam kuburnya tidak layak mendapatkan salam. Rasul mengatakan aslim taslam, masuklah Islam, niscaya engkau selamat. Kalau tidak mau masuk Islam, nggak layak mendapatkan salamah. Baik. Udkhulu fis silmi kafah, yaitu apa? Masuk kepada as-silm. As-silm dalam qiraah yang lain as-salam, yaitu keselamatan, agama Islam. Yang tidak mau masuk Islam tidak layak mendapatkan keselamatan. Makanya yang didoakan hanya muslimin dan mukminin. Yang kafir rugi dunia akhirat, nggak dapat. Dan di sini disebutkan bahwasanya yang tinggal di alam kubur mereka juga memiliki tingkatan. Ada yang tingkatan tertinggi yaitu kaum mukminin, ada yang kurang dari itu yaitu hanyalah muslimin, hanya tapi bagus. Yang mukminin adalah yang mengajar, yang mengamalkan rukun Islam dan mengamalkan juga rukun iman. Yang muslimin ini hanya yang mengamalkan rukun Islam saja, rukun iman tidak diamalkan. Walaupun tentunya setiap muslim pasti tetap ada keimanan, tapi tidak layak digelari sampai tingkat mukmin. Kalau dia memang belum menjalankan keimanan sebagaimana mestinya. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun, dan sesungguhnya kami insya'allah benar-benar akan menyusuli kalian. Kenapa insya'allah? Apakah ragu? Bukan karena keraguan, tetapi sebagai bentuk tabarruk. Minta berkah ke siapa? Ke Allah, insya'allah. Bukan minta berkah ke orang yang mati. Jadi hadis Nabi itu lengkap dari beberapa sisi, membantah dari beberapa sisi terhadap beberapa kelompok dan beberapa keyakinan. Tabaruk kepada Allah, bukan kepada orang yang mati. Kemudian dari sisi yang lain, sebagaimana telah kita lewati, insya Allah dari sisi apa? Yaitu kita tidak tahu apakah kita memang akan menyusul ke penduduk negeri yang di situ, atau mungkin di negeri yang lain, di kampung yang lain, di pekuburan yang lain. Nah, makanya dikatakan insya Allah. Lalahiqun, sudah ada inna insya Allah ditambah lamul muzahlaqah menunjukkan pasti. Jadi tidak perlu orang itu merasa dirinya resah, kenapa saya makin tua, kenapa kedut-kedut, saya ingin hidup selamanya. Tak perlu resah. Kita hibur diri bahwasanya setiap kita memang apa? As-sabiqun atau lahiqun,
mungkin lebih dulu mati atau akan menyusul. Yang pasti apa? Semuanya akan mati. Tak perlu resah dengan masalah kita makin tua. Memang kita seperti ini. Baik. Maka yang penting adalah kehidupan setelah mati, bukan resah dengan keadaan yang makin tua. Padahal saya ingin selalu awet muda. Tak perlu pening itu. Setiap orang akan mati. Hibur diri dengan itu. Baik. Kemudian lahikun, memakai isim fa'il menunjukkan kepastian. Bukan sekedar nalhaq bikum, tapi lahikun dengan isim fa'il menunjukkan ini memang pasti. Baik. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ini membabi taukid. Menurut pendapat yang pertama, tadi sudah assalamualaikum, salam sejahtera untuk kalian. Ternyata setelah itu dikuatkan lagi, saya mohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan kalian. Ini sebagai taukid, doa diulang. Baik. Sebagaimana Rasulullah sering mengulang pengajaran, beliau juga sering mengulang dalam doa. Idza da'a salasan, dalam hadis Anas, kalau doa 3 kali. Ya, ini Rasulullah SAW beliau mencukupkan untuk orang yang dilewati di pekuburan juga apa? 2 kali pun cukup di sini. Assalamualaikum dan as'alullah lana wa lakumul afiyah. Atau boleh jadi dibedakan antara makna as-salamah dan afiyah. As-salamah ini keselamatan dari apa? Perkara yang dikhawatirkan. Al-afiyah ini penjagaan. Memang maknanya ada kesamaan tapi ada perbedaan yang sedikit mendalam di situ. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.